warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Selamat pagi kami ucapkan kepada kalian-kalian siswa-siswi yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dan bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini, yaitu kita membahas tentang proyek penguatan belajar Pancasila, atau kita singkat dengan P5 ya. Sebelum Bapak membahas pembelajaran P5, Bapak ingin mencek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, alhamdulillah lengkap ya. Jadi hari ini tidak ada yang tidak hadir ya. Apakah hari ini kalian sudah melaksanakan kebersihan? Sudah. Alhamdulillah, maka lihat kelasnya sudah bersih ya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran berikutnya ketika kita mulai belajar, kelas kita sudah kelihatan bersih. Kenapa? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, Nabi menerangkan dalam hadis, apa kata Nabi? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, sebelum Bapak mulai pembelajaran, hendaklah kita mulai dengan berdoa. Coba kita berdoa sama-sama. Coba Heri bisa memimpin doa. Coba. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dan saat dimulai. Kita berdoa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, kita diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayahnya, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana pembelajaran kita yang lalu? Apakah kalian sudah masih ingat pelajaran yang lalu? Alhamdulillah ya. Coba Bapak ingin memancing dulu sebelum Bapak membahas kepada materi. Mungkin Bapak, apakah kalian pernah mendengar apa itu P5? Ada yang bisa jelaskan P5 itu apa? P5 singkatan dari apa? P apa? Proyek. P yang kedua penguatan. P yang ketiga Kopil. P yang keempat P yang kelima Pancasila. Alhamdulillah. Jadi P5 itu adalah singkatan proyek penguatan Kopil belajar Pancasila. Nah ini termasuk kurikulum kita yang sudah dimulai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2005. Jadi kita menerapkan kurikulum merdeka. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang P5. Nah, adapun tema di antara P5 itu memiliki 5 tema dalam P5. Mungkin ada yang tahu tema P5? Itu ada 5 tema. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Apa contohnya? Contohnya ialah misalnya dengan pemanfaatan limbah. Nah, itulah apalagi dengan menjaga kebersihan lingkungan.
Nah, itu termasuk gaya hidup berkelanjutan. Artinya bagaimana kita menjaga kelestarian alam dan lingkungan sehingga hidup kita bisa menjadi apa? Nah, menjadi sehat dan berlanjut, tidak musnah. Yang kedua, tema dari kelima adalah kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Ada yang tahu? Ya, kearifan lokal ialah suatu kebiasaan dalam masyarakat yang bisa kita terapkan. Misalnya kita ini kan wilayah Kalimantan Selatan, ialah. Nah, Kalimantan Selatan ini punya kearifan lokal, misalnya masalah membuat sesirangan, ialah. Kalau dalam agama, misalnya maulid nafsi, ialah. Ada maulid tiba dan lain, ada hadrah, itu termasuk kearifan lokal. Jadi kelima ini sifatnya adalah project. Tahu project? Apa itu project? Nah, project itu adalah kegiatan yang sifatnya apa? Project sifatnya praktek. Setelah nah, jadi sifatnya project lah. Jadi project itu kita siswa itu melaksanakan pembelajaran yang sifatnya praktek. Setelah itu namanya project. Tidak lagi kita belajar dengan siswa bisa bebas menentukan gagasan-gagasan atau inisiatif yang bisa bermakna, yang bisa bermanfaat. Nah, siswa itu bisa memahami tindakan-tindakan yang bisa menjadikan maslahat, maslahat bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun bagi orang lain dan alam sekitarnya. Nah, untuk tema kita dalam kelima hari ini adalah tema kita ambil sesuai dengan kondisi sekolah kita. Sekolah kita ini sekolah apa namanya? Nah, sekolah adiwiyata. Siapa yang tahu apa itu sekolah adiwiyata? Sekolah adiwiyata apa? Sekolah yang apa? Gitu. Dia tahu? Gitu. Sekolah adiwiyata sekolah apa? Sekolah yang berbasis lingkungan, ialah. Nah, sekolah yang berbasis lingkungan, ialah. Ya, sekolah kita itu sekolah yang dapat penghargaan dari hal lingkungan. Nah, di sekolah kita banyak tanaman, ialah banyak bunga-bungaan dan lain-lain. Makanya sekolah kita disebut sekolah artinya sekolah yang berbasis lingkungan. Karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, nah, maka tema yang kita ambil adalah tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu peduli lingkungan dan pemanfaatan sampah atau limbah, atau yang kita singkat dengan melimpah. Melimpah. Nah, sebelum Bapak menjelaskan inti dari materi hari ini, Bapak ingin menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran hari ini lah dan manfaatnya. Nah, yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah satu, siswa dapat mengembangkan potensi. Siswa dapat berakhlak kepada alam. Tahu berakhlak kepada alam? Dengan kita memanfaatkan sampah atau limbah, secara tidak langsung kita berakhlak kepada alam. Apa contohnya? Kita menjaga kebersihan alam. Dengan kita ambil sampah yang dulunya sampah itu dibuang menjadi bermanfaat. Yang dulunya sampah itu kelihatan kotor menjadi bersih. Berarti secara tidak langsung kita berakhlak kepada alam. Ya lah? Nah, kalau dalam hadis itu apa aja Nabi? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Yang kedua adalah tujuan kita pembelajaran hari ini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. Apa arti orisinal? Yang
yang asli. Telah. Nah, jadi siswa bisa mempertimbangkan atau memilih apa saja yang bisa dimanfaatkan. Ialah gagasan-gagasan apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil belajar. Misalnya apa? Kita punya gagasan untuk memanfaatkan limbah plastik misalnya. Nah, kita manfaatkan menjadi apa? Hal yang bermanfaat. Misalnya dibuat apa? Plastik. Nah, kita buat jadi keranjang misalnya lah. Kita buat jadi apa lagi? Apa? Ya, apa lagi? Nah, jadi sampah itu kan terbagi dua, ada sampah organik, ada sampah anorganik atau non organik. Sampah yang non organik itu apa contohnya? Sampah yang bisa terurai atau bisa cepat hancur oleh tanah. Apa contohnya? Ya daun, apalagi? Nah, sayur-sayuran, jenis makanan. Nah, itulah. Nah, sampah non organik itu bisa kita manfaatkan seperti apa contohnya? Plastik. Apa? Ya, plastik. Apa lagi? Kalau yang organik tadi apa contohnya? Yang organik? Ya, bisa dijadikan pupuk. Apa lagi? Pakan, ialah pakan hewan atau ternak dan lain. Yang ketiga, tujuan kita pembelajaran P5 ini adalah menghasilkan karya dan tindakan orisinal. Dengan kita adakan proyek pemanfaatan limbah, siswa dapat menghasilkan karya. Artinya kita menemukan karya dan tindakan orisinal, artinya hasil dari olahan kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, ada pada Pythagoras, dengan adanya kerja kelompok ini kita bisa berkolaborasi, saling memberi dan saling menerima. Yang punya kelebihan bisa memberikan kelebihannya, yang punya pemikiran bisa memberikan pemikirannya. Yang kelima adalah tujuannya siswa punya sifat keberadaban, artinya punya sifat adab, menjunjung tinggi akhlak mulia, punya karakter, integritas dalam kehidupan kemanusiaan dan keadaban. Nah, jadi itulah tujuan atau materi pembelajaran tujuan hari ini lah. Nah, jadi sebelum Bapak masuk di pembelajaran hari ini, jadi Bapak jelaskan tadi itulah tujuan P5 yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tadi judulnya, topik kita adalah apa? Temanya gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Topiknya apa? Peduli lingkungan dan pemanfaatan sampah. Nah, proyek profilnya adalah pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Ya, jadi mempunyai ada beberapa dimensi sesuai dengan tema yang kita lakukan. Yang pertama adalah tema beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah dimensi dari gaya hidup berkelanjutan. Nah, elemen dari dimensi berakhlak tadi, akhlak kepada alam. Berarti dengan kita berakhlak kepada alam menunjukkan bahwa kita beriman. Tanda orang beriman adalah berakhlak. Ialah akhlak kepada alam apa ya? Contohnya menjaga lingkungan dan alam sekitarnya. Ialah dengan kita menjaga alam dan lingkungan, berarti kita berakhlak kepada alam. Jadi nilai-nilai akhlak itu bukan hanya kita berakhlak kepada manusia, tetapi kita juga berakhlak kepada alam. Apa contohnya berakhlak kepada alam tadi? Menjaga lingkungan dan
alam sekitarnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yalah, apalagi dengan tidak apa? Dengan tidak menebang kayu sembarangan. Yalah, dengan apa? Memanfaatkan diantaranya menggunakan sampah atau limbah. Berarti kita berakhlak kepada alam. Orang yang berakhlak berarti termasuk beriman. Nah, yang terakhir adalah akhir fase. Nah, akhir dari tema kita tadi adalah siswa terbiasa memahami tindakan-tindakan dan membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Dengan kita menjaga alam tadi, bahwa akhirnya kita terbiasa, bisa karena biasa kita terbiasa melakukan tindakan atau perbuatan yang ramah lingkungan. Nah, itu dimensi yang pertama. Nah, dimensi yang kedua, profil Pancasilanya, Pak. Wajibnya yang kedua adalah kreatif. Nah, di mana elemennya dari kreatif menghasilkan gagasan yang orisinil. Berarti ketika kita menghasilkan gagasan, misalnya di antara kalian ini ada yang punya gagasan ingin membuat keranjang dari plastik, berarti itu adalah sebuah gagasan yang orisinil. Berarti orang itu kreatif. Yalah, misalnya lagi, oh Pak, saya ingin membuat pupuk dari apa? Dari misalnya sisa-sisa dari kotoran hewan. Nah, berarti ketika kita ingin membuat sesuatu, berarti kita tuh termasuk orang yang kreatif. Kalau saya ingin bikin pakan hewan dari sisa-sisa nasi dan sisa topok yang tidak habis, berarti juga kreatif. Nah, jadi kreatif itu adalah ketika kita menghasilkan gagasan yang orisinil dan menghasilkan karya. Nah, dari gagasan tadi, siswa menghasilkan gagasan inisiatif baru yang bermakna dari beberapa gagasan yang berbeda dan sebagai ekspresi pikiran atau perasaan. Yang menemukan gagasan dan mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya atau tindakan, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Nah, berarti di sini siswa bisa menentukan minat dan kesukaannya. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu siswa mengekspresikan minat dan kesukaannya. Jadi kita bisa memilih, ada guru lagi yang menentukan. Ialah kalau kita pembelajaran sebelumnya kan guru menentukan ini adalah sikap seorang menentukan apakah kita memilih sampah organik, apakah ingin memilih sampah non organik, terserah kegiatannya. Nah, jadi kurikulum Merdeka di sini, tema kita ini, kita bisa menentukan karya atau minat kita yang bisa kita ekspresikan. Dimensi yang ketiga adalah gotong royong. Nah, gotong royong. Elemennya adalah kolaborasi. Dengan adanya kelompok-kelompok yang kita bagi, nah misalnya di kelas kita ini ada berapa jumlahnya? 30. Kalau dibagi 6 kelompok berapa? Berarti 5 orang. Jadi, nah dalam satu kelompok itu 5 orang. Nah, 5 orang ini mereka akan berkolaborasi. Nah, apa arti kolaborasi? Bekerja sama. Nah, mereka akan berkomunikasi. Apa berkomunikasi? Saling bertukar pikiran. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Oh, hari ini kita akan pulang. Dengan tidak langsung kita berkolaborasi dilakukan oleh 5 orang. Yalah, disinilah terjadi gotong royong.
Iyalah. Nah, paham lah maksudnya kolaborasi lah? Nah, masing-masing di antara kalian itu memiliki peran, nah, ada peran, nah, dan tindakan dari peran tadi itu selaras, ialah sesuai dengan tema yang kita lakukan, telah supaya tujuan yang kita lakukan itu bekerja secara efektif. Jadi masing-masing kawan tadi bekerja secara efektif karena terjadi kolaborasi sesama kawan. Nah, jangan 1-2 orang aja yang menggawi atau 1 orang aja yang lainnya dia. Nah, jadi dalam satu kelompok tadi supaya ada kerjasama maka kita perlu kolaborasi. Nah, siapa tahu kan yang satu punya pemikiran kayak ini, yang satu punya pemikiran kayak ini. Telah. Nah, dimensi yang kelima adalah keberadaban atau dalam bahasa Arabnya ta'addub. Nah, di sini ada nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Ialah pelajar rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Menjadi rahmat bagi sekalian alam. Telah. Enak lah. Di mana rahmatan lil alaminnya? Subnilai profil rahmatan lil alaminnya di situ ada kesalehan sosial. Tahu kesalehan sosial? Saleh itu kan ada 2, kita berbuat baik atau berbuat amal soleh itu terbagi 2. Ada soleh untuk diri sendiri, ada soleh untuk orang lain. Kalau saleh untuk diri sendiri, misalnya kita sembahyang, kita membaca wirid, itu dasar siapa? Dasar kita sholat, ialah berarti kita soleh untuk diri sendiri. Kalau kesalehan sosial, nah kita berbuat kebaikan dan kebaikan itu bisa dinikmati oleh orang lain. Apa contohnya? Kesalehan sosial. Kesalehan itu kan ada kesalehan pribadi, ada kesalehan sosial. Siapa yang tahu apa kesalehan sosial? Contoh yang lain. Saleh ada 2, ada soleh pribadi, ada soleh sosial. Soleh sosial apa contohnya? Kesalehan sosial. Oh segitu aja rajin di kampung menggali orang. Nah itu soleh sosial juga. Bila orang keselamatan ya segitu. Itu menggali orang berbasuh. Nah berarti itu namanya kesalehan sosial. Ya yang lain ini contohnya. Positif itu aja. Apabila ada gotong royong di kampung, sidit itu paling rajin gawi atau orang meninggal, berarti soleh sosial. Paham maksudnya? Jadi soleh sosial itu kita melakukan kebaikan, kita melakukan amal soleh, dan perbuatan itu bermanfaat bagi orang lain. Itu yang disebut kesalehan sosial. Dalam hal ini kesalehan yang kita lakukan dengan tema proyek ini adalah dengan kita memanfaatkan limbah, berarti kita mempunyai sifat peduli lingkungan. Berarti kita berbuat baik untuk lingkungan, berarti kita berbuat saleh untuk lingkungan. Itu namanya nilai-nilai rahmatan lil alamin. Nah, di samping itu berarti dengan kita berbuat dan menjaga lingkungan tadi berarti kita menjunjung tinggi akhlak, ialah menjunjung tinggi akhlak kita sebagai khairul ummah dalam kehidupan manusia. Khairul ummah itu apa? Manusia yang baik. Apa aja Nabi khairul ummah dalam hadis? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Ialah khairun nas berarti anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika kita melakukan kebersihan, menjaga lingkungan dengan memanfaatkan limbah, berarti
kita sudah berbuat baik bagi manusia dan lingkungan. Berarti kita bermanfaat bagi orang lain. Paham? Nah, jadi itu namanya kita berakhlak kepada alam. Nah, jadi akhlak itu, amal itu, kada hanya bertasbih aja di rumah, bayang aja di rumah, sebenarnya akhlak dasar kita aja seorang. Paham? Nah, justru akhlak sosial itu nilainya lebih tinggi dari akhlak pribadi. Kita beramal untuk kebaikan orang lain. Telah. Nah, mungkin itu dulu yang bisa yang Bapak sampaikan. Mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Ya, yang ingin bertanya silakan berdiri dan sebutkan namanya. Iya, ya. Balik lagi di yang kelima, Pak, apa saja yang masuk dalam tema kelima lagi? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Sebelum Bapak jawab, kita beri hapus dulu. Ya, tadi teman kita menanyakan tentang P5. Ya. Apa-apa saja tema I5, ya lah. Apa-apa saja tema proyek, apalagi penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelum Bapak memberikan penjelasan, ya mungkin Bapak lempar dulu di antara kalian. Ada yang bisa menerangkan atau menjelaskan tema-tema P5? Silakan. Ya, sendiri dulu. Ya. Terus, ya. Perkenalkan, nama saya Syifa Ananda. Jadi tema P5 itu ada 6. Pertama, gaya hidup berkelanjutan. Kedua, kearifan lokal. 3, Bhinneka Tunggal Ika. 4, bangunlah jiwa dan raganya. 5, rekayasa dan teknologi. 6, kewirausahaan. Ya, bagus. Kita tunggu tepuk tangan dulu. Ya, yang kedua, kalau ada yang ingin tanyakan, Bapak beri kesempatan dulu 3 pertanyaan. Jadi 2 pertanyaan lagi. Ya, yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Nia. Tadi kan ada Bapak kata rahmatan lil alamin. Ya. Jadi ulun mau nanya, arti dari rahmatan lil alamin itu apa? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Kita beri hapus dulu. Ya, tadi Bapak ada menjelaskan tentang Islam rahmatan lil alamin. Mungkin di antara kalian ada yang masih ingat tadi apa itu rahmatan lil alamin? Yang lain? Ya. Ya, silakan berdiri. Ya, apa rahmatan lil alamin? Perkenalkan, nama saya Sophia Muna. Ya. Rahmatan lil alamin adalah kehadiran seseorang di tengah masyarakat mampu mewujudkan kedamaian, ketentraman, kebaikan dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Ya, bagus. Ini rahmatan lil alamin itu Artinya kehadiran kita, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, atau dalam suatu kelompok, dan kehadiran kita tadi bisa membawa kedamaian, bisa mewujudkan ketentraman, kebaikan, kasih sayang bagi umat manusia. Jadi ibarat yang wali itu, ulama itu kadang menjadi bala di kampung, tapi menjadi rahmat. Rahmat itu bahasa Arab itu berarti sayang atau kebaikan. Setelah jangan sampai kehadiran kita di tengah masyarakat pun jadi penyaring orang atau pencari orang. Orang ada petunjuk, ialah jangan ada petunjuknya itu ada di kampung, ulah gara-gara aja. Nah, itu kan yang berarti kada jadi rahmat, malah sebaiknya jadi bala. Jadi rahmat itu artinya jadi kebaikan. Paham lah? Membawa rahmat. Itu juga bagus di kampung, dengan nyatu di kampung jadi hidup. Dulunya kekanakan. Misalnya kada paham masalah fikih, jadi paham kada bisa sembahyangan, berarti kehadiran itu membawa kebaikan. Ya bagus. Ya satu lagi pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, ya silakan sebutkan namanya. Heri. Ya, apa Heri yang bisa ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Ya,
Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Ya, kita beri hapus dulu lah. Ya, sebelum Bapak menjawab, kita kembali kepada yel-yel dulu. Bapak lihat nih ada yang mengantuk, ya lah. Supaya kalian mengantuk, kita yel-yel dulu lah. Selamat pagi. Pagi, yes. Siapa kita? Anak Indonesia. Anak Indonesia. Cinta Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika. NKRI. Yes. Ya. Tepuk tangan dulu untuk sahabat kita. Tadi sahabat kita Bang Heri menanyakan yang Bapak bahas tadi tentang moderasi beragama. Nah, di antara kalian ada yang bisa menjelaskan atau yang bisa menjawab? Ya, silakan berdiri, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Asisten Sumadani. Saya ingin menjawab pertanyaan dari hari. Ya. Moderasi yang beragama adalah konsep yang menekankan pada sikap saling menghormati dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda, baik kepada antar agama maupun interagama syariah. Ya. Tak agama atau agama. Ya, bagus. Kita beri tahu. Ya, moderasi beragama ya. Bapak berikan tambahan. Tadi jawabannya sudah bagus dan sangat lengkap sekali lah. Nah, Bapak ingin menambahkan aja. Jadi konsep moderasi beragama itu konsep yang menekankan bahwa sikap kita saling menghargai dan saling menghormati. Yalah. Nah, dan toleransi di antara kita, karena kita ini hidup itu berbeda-beda, ada sama, ya kan? Ada yang berbeda agama, ada yang berbeda sama agama tapi berbeda aliran. Yang berbeda agama atau agama, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, Kristen Katolik, ada yang Protestan, ada Hindu, ada Buddha. Kita tidak boleh apa tadi? Menghina, mencaci, membuli, tetapi kita wajib saling menghargai. Karena perbedaan itu adalah sunnatullah, sudah ketentuan Allah. Ujar Gus Dur itu Presiden Abdul Rahman Wahid, yang sama Jasidin jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan dipaksakan sama. Nah, Allah menerangkan di dalam Quran apa ya? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, dalam Quran dijelaskan telah. Kalau kata salah itu surah Al-A'raf telah. Inna khalaqnakum, sesungguhnya ya Allah kami menciptakan kalian min dzakarin wa unsa, ada laki-laki dan perempuan. Allah sudah menjadikan kita itu berbeda, ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jadi ya Allah, dan kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada Eropa, ada Asia, ada Arab, ya kan? Ada Cina, ya lah, sudah berbeda sudah sukunya, negaranya ada. Wa qabaila kita Arab, ya berbeda suku, ada Bugis, ada Jawa, ada Madura, ada Dayak, ada Banjar, ada Batak dan lain, ya lah. Ada putih, ada hitam. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa kita itu dijadikan Allah memang berbeda-beda. Nah, di dalam perbedaan tadi kita wajib saling menghormati. Jangan kita saling membuli. Ada kawan misalnya yang kulitnya hitam, ditawarkan, kan? Kulit panci dia. Kalau sampai hilangnya kawan sampai kulit panci, bagus lah itu. Akhirnya supaninya, nah artinya nanti kita kata moderasi beragama itu kita menghargai perbedaan. Nah, jangan sampai di antara kawan kita itu merasa dibully. Kalau dibully, bisa sambati, dihina, paham lah?
Lagi kawan miskin kada duit, kada daerah ini kelompok-kelompok, ya lah. Itu jangan ada level perawat itu. Nah, berarti karena kita tidak bersifat moderat. Jadi bersifat moderat itu artinya kita saling menghormati, saling menghargai di antara kelompok berbeda, baik berbeda agama maupun berbeda aliran. Misalnya di sini ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Wahabi, misalnya, ya lah. Boleh kita berbeda, tapi kita tetap saling menghormati. Kalau kita berbeda agama, apa semalam? Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku, bagiku agamaku. Yalah, bagi kita yang sama agama tapi berbeda prinsip dalam beragama, apa itu prinsipnya? Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kamu amalmu, bagiku amal. Oh, jadi kita silahkan kita berbeda, boleh kita tidak sama, tetapi kita saling menghormati. Jangan kena masalah kunut aja ribut berkelahi. Yang sekong supaya yang berkunut, yang sekong kada, yang sekong maulid hafsi, yang sekong kada mau maulid berkelahi. Nah itu namanya kada moderat, ya lah. Nah jadi moderasi beragama. Nah, itu adalah bahwa kita punya sikap saling menghormati, iyalah. Nah, itulah. Nah, yang lain lagi ada pertanyaan dulu? Ya, nah sebelum Bapak masuk pada kesimpulan pada pembelajaran hari ini, ialah kenapa kita perlunya menjaga lingkungan dan kenapa kita memilih tema apa tadi? Tema kita keberlanjutan hidup yang berkelanjutan dan apa tadi? Berkelanjutan dan berkeadaban, telah. Nah, yang pertama karena kurangnya Bapak lihat dalam masyarakat kita kurangnya rasa cinta kepada lingkungan dan terhadap alam, telah. Nah, sehingga menimbulkan efek buruk bagi kehidupan itu sendiri. Hal ini ditandai dengan berbagai aktivitas dan sikap manusia yang menimbulkan kerusakan, sikap dan gaya hidup konsumtif mengakibatkan degradasi lingkungan. Apa contohnya? Kebiasaan masyarakat kita itu suka membuang sampah sembarangan. Coba kalian lihat, nah, di sungai-sungai itu Bapak perhatikan, di sungai Banjarmasin, di sungai Tamban, masyarakat kita itu membuang sampah itu ke sungai. Berarti menunjukkan bahwa kurangnya rasa kepedulian lingkungan. Sampah dibuang ke sungai, ya kan? Nanti orang sungai danau angkasa, ya kan? Iya. Dan seterusnya. Sampah dibuang ke sungai, berak di situ juga, ya kan? WC bertapas di situ juga, mandi di situ juga. Tapi berarti Bapak pernah ke Banjarmasin dalam daerah Tamban lah, di sini uang berak, di sini uang mandi, sikat gigi, di sungai, di sini uang bertapas, di seberang situ membuang sampah. Itulah gambaran masyarakat kita, ya lah. Nah jadi tema P5 kenapa kita itu karena kurangnya rasa cinta pada lingkungan. Maka yang terjadi adalah sungai menjadi sempit, sampah-sampah menjadi menumpuk, akhirnya menimbulkan penyakit demam berdarah, malaria dan apa. Coba buka WC, jangan WC itu di sungai, iyalah. Nah, membuang sampah itu tempat khusus, kan ada pembuangan sampah, ada petugas sampah. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi kita bisa memanfaatkan sampah tadi, iyalah. Nah, terutama sampah di sekolah, ya. Nah, banyaknya barang bekas yang tidak terpakai
dan tidak dimanfaatkan kembali yang ada di rumah sekolah atau rumah. Nah, banyak kalau di sekitar kita kadang-kadang banyak sampah-sampah atau limbah yang sayang tidak dimanfaat. Nah, padahal itu bisa menyebabkan fenomena alam. Apa contohnya ya? Banjir. Apa lagi? Ada perubahan iklim. Ialah seperti kejadian cuaca ekstrim. Nah, gelombang panas, kekeringan dan lain-lain banjir. Nah, itu diantara apa? Efek dari sifat buruk membuang sampah sembarangan, karena kita tidak peduli lingkungan, apalagi di satu ini ada tambang yang sampai apa merusak jalan, akhirnya apa? Nah, orang akan mau lewat, ialah. Nah, jadi kenapa Bapak mengangkat materi kita dari Pulau Merdeka tentang lingkungan? Nah, yang itu berkelanjutan tadi lah dan beradaban. Nah, tujuan tadi adalah melalui topik pengangkatan limbah ini, peserta didik diharapkan dapat memahami gejala sesuatu yang terjadi pada alam, secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana kita sebagai manusia bisa memperlakukan bumi serta dapat memberikan dan memanfaatkan serta bisa menjawab permasalahan terkait lingkungan, terutama sampah di sekitar kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah tadi lah. Ya, dimensinya tadi, dimensi tadi kesimpulannya lah, kesibukannya itu lah. Nah, yang kedua adalah dimensinya. Ada di situ ada berapa dimensi tadi? Ada 3 dimensi, ada 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Setelah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berarti elemennya bahwa kita berakhlak kepada lingkungan atau alam. Nah, berarti dengan berakhlak kepada alam, berarti kita secara langsung termasuk orang beriman. Tanda orang beriman adalah berakhlak. Nah, termasuk akhlak adalah menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan alam sekitarnya. Yang ketiga itu kreatif atau benaran kritis termasuklah. Nah, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Nah, berarti kita dengan adanya gagasan tadi, dengan adanya ide kreatif tadi, kita dapat informasi, berarti kita menumbuhkan sifat kritis, punya nalar kritis. Ya, nah, kita itu kalau pasti mencari informasi di internet banyak, yalah, dan sumber-sumber lain yang bisa kita jadikan sebagai bahan informasi. Yalah. Nah, elemen yang kedua tadi adalah gotong royong, atau elemen yang ketiga adalah gotong royong atau kolaborasi, ya kan? Nah, kolaborasi tadi adalah kerjasama. Dengan adanya kegiatan P5 dan kita dibagi jadi beberapa kelompok, di situ akhirnya ada terjadi kolaborasi. Yang dulunya begawi sorangan, kalau berlima jadi berarti di situ ada kolaborasi, ada kerja sama, ada komunikasi. Apa tujuannya? Untuk mencapai tujuan bersama, ya kan? Nah, misalnya apa? Misalnya kolaborasi dalam apa contohnya? Memanfaatkan apa? Misalnya limbah apa? Limbah apa? Plastik apa? Semalam apa?
Limbah apa yang sudah kita lakukan, yang pernah kita lakukan? Sampah plastik, ya. Misalnya memanfaatkan limbah plastik untuk membuat apa? Kerajinan dalam bentuk apa? Bentuk apa kerajinannya? Bunga. Nah, bentuk bunga misalnya, yalah. Nah, memanfaatkan berarti kita berkolaborasi bagaimana memanfaatkan limbah plastik tadi menjadi hal-hal yang bermanfaat atau tujuannya menjadi bunga, yalah. Nah, misalnya bunga dari plastik yang dimanfaatkan dari limbah. Lalu limbah yang dihasilkan tadi menjadi bunga yang bisa bermanfaat, aja bisa menjadi apa? Menjadi bermanfaat. Nah, bisa kita jual, yalah, bisa kita pakai maupun bisa kita jual. Nah, berarti kita ada jiwa gotong royong, yalah. Yang kelima tadi nilai profil pelajar rahmatan lil alamin tadilah. Nah, jadi nilai profil rahmatan lil alamin tadi adalah keberadaban atau beradab, yaitu saleh dalam lingkungan, saleh dalam lingkungan atau saleh sosial. Yalah, apa bentuk kesalehan sosialnya? Berarti secara tidak langsung kita berbuat baik kepada orang lain. Kita menjaga kebersihan, berarti dengan lingkungan bersih, dengan berkurangnya sampah. Nah, berarti kita berbuat baik kepada orang lain. Berarti kita saleh secara sosial. Nah, jadi soleh tadi tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga soleh bagi orang lain dan soleh bagi lingkungan. Yalah. Yang selanjutnya adalah capaian dari pelajar rahmatan lil alamin tadi menjunjung tinggi akhlak, integritas, karakter, identitas dan integritas sebagai khairul ummah dan kehidupan manusia dan peradaban. Nah, berarti kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, kalau kita tuh tidak bisa jadi orang pintar, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, baik, karena hari ini kita sudah melakukan pembelajaran tentang P5, yaitu tema gaya hidup berkelanjutan dan berkeadaban. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Nah, mudah-mudahan Allah memberi kita taufik, petunjuk dan hidayahnya. Nah, jadi sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin merefleksikan dulu lah. Nah, jadi kita dalam pembelajaran berikutnya supaya lebih semangat, yalah. Nah, dalam pembelajaran berikutnya, jadi kita akan mempunyai akan lebih menarik lah. Kita akan bersenang-senang dalam pembelajaran berikutnya. Jadi sebagai pelajar yang mempunyai profil jiwa Pancasila, kita ingin membentuk manusia yang benar-benar menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan kondisi
Indonesia. Jadi Pancasila itu sudah sesuai dengan kondisi Indonesia. Nah, mungkin hanya ini dulu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, biasanya kita akhiri dengan membaca doa. Ya lah, kita baca doa bersama-sama dulu lah. Ya, silakan. Siapa yang bisa memimpin doa? Doa pulang. Pak Heri kan? Ya Pak Heri, silakan Pak Heri. Sebelum akhir pelajaran, saya bisa berdoa menurut agama dan kepada yang mungkin berdoa dimulai. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat baik dunia dan akhirat. Mohon maaf kalau ada kata-kata Bapak yang mungkin menyinggung atau tidak nyaman, Bapak mohon dimaafkan. Dan kalau ada kesalahan baik yang disengaja atau disengaja, mohon dimaafkan. Minta ridho, minta halal, dan minta ridho. Nah, jadi mudah-mudahan dalam pembelajaran berikutnya kita dapat bertemu lagi dan lebih semangat lagi, sehingga kita tidak berhenti belajar dan terus belajar. Karena menuntut ilmu itu tidak terbatas ruang dan waktu. Apa kata Nabi? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang. Nah, jadi menuntut ilmu itu adalah sampai kita mati. Nah, sekian. Hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Anak Indonesia. Anak Indonesia. Cinta Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika. NKRI. Yes, yes, yes. Nah, sudah. Sampai situ lah. Ya. Sudah. Oke.